Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Mulyani. Saya dari kelas 2F. NPM saya 192191211. Di sini saya akan memaparkan tentang standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Standar ini meliputi 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, 2. Beban belajar, 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, 4. Kalender pendidikan, 6. 5. Standar kompetensi, dan yang keenam, kompetensi dasar. Standar dapat diartikan sebagai patokan, atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Adapun standar isi terdapat tujuan, fungsi, dan manfaat. Yang pertama, tujuan standar isi. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikannya pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Yang terakhir ada manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional atau SNP adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Yang kedua ada standar proses, yaitu kriteria yang mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses yaitu standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, terlaksanakannya proses pembelajaran yang aktif, yang efektif dan efisien, penilaian hasil belajar, serta pengawasan baik dari segi perencanaan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan tersebut berproses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisien dan efektivitas ketercapaiannya kompetensi lulusan. Standar proses juga meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran agar terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian pendidikan menurut Priyansa dan Sosmad pada tahun 2014 adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam Permendikbud juga nomor 23 tahun 2016 dinyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar, serta peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Salah satu hal yang mengalami perubahan ini dan perkembangan dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum 2013 adalah sistem penilaian. Karena perbedaan mendasar yang terjadi pada sistem penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya adalah pada KTSP tahun 2006, yaitu standar penilaian yang lebih dominan pada aspek pengetahuan dan penilaian menganut pada prinsip penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Gunanya untuk mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Karena itu, penilaian dilaksanakan dalam kerangka penilaian berbasis kelas atau bisa disebut PBK. Ketentuan mengenai sistem penilaian kurikulum 2013 diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan pada pendidikan menengah. Yang pertama, ada penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar yang melalui penugasan dan evaluasi belajar. Yang kedua, ada lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, ada penilaian hasil belajar oleh pendidik yang menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penguasaan per individu atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.